pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kami dan Mas Rudi serta rombongan yang sudah meluangkan waktunya nih buat kita semua di tengah padatnya kesibukan beliau. Jadi besok ini sudah terbang lagi ke Indonesia. Dan juga tentu teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya ini dalam sela-sela GK, lalu seminar, deadline seminar, conference, dan seterusnya. Dan juga ibu-ibu, terima kasih sudah datang. Dan mudah-mudahan hari ini kita bisa sama-sama menyimak. Judulnya adalah Bincang Santai. Bincang Santai ini santai aja ya. Tentang menata Indonesia masa depan. Jadi mungkin kami juga mau memperkenalkan pembicara kita yang hari ini sudah datang. Ada yang sudah pernah mengikuti training ESQ? Oh, 3 kali sudah tahu. Jadi mungkin saya perkenalkan juga nih Pak teman-teman. Ini ada dari PPI Tokodai, ini ada perwakilan Pak Lurah, kebetulan pimpinan lurahnya sini lagi ada kuliah diwakili oleh kantor Pak. Lalu juga ada Amir Widori, kita ada pengadilan mungkin, Pak Amir ada Amir Widori, dan juga ada dari PPI Jepang, Menteri Eksternal, Menkom, ada mantan ketua PPI Jepang, Mas Fadil, Mas Calon Menteri ada wakil ketua PPI Jepang, ada teman-teman dari Nuklir. Ini ada dari mahasiswa Innovation Management, dan dari ibu-ibu PKK. Ya, lalu pembicara kita hari ini panjang sebenarnya CV-nya. Selembar ini nggak cukup ini. Kalau teman-teman lihat, perhatikan salah satu training terbesar saat ini untuk SDM ini dipegang oleh SQ Leadership Training. Beliau dilahirkan bulan Maret 1965, Pak. Sudah mengarang buku yang paling terkenal adalah SQ, perpaduan antara intelligent quotient, emotional quotient, dan spiritual quotient. Jadi memang kemarin itu kita pernah ini Pak ngobrol-ngobrol juga dengan alumni. Salah satu tantangan paling besar adalah pada saat selesai dari sini itu ada culture shock lagi menghadapi Indonesia dengan segala keterbatasannya dan gap antara kondisi di sini dan kondisi di sana. Jadi mudah-mudahan hari ini bisa dibekali sharing juga mengenai bagaimana memadukan 3 hal ini. Dan juga dalam tataran bagaimana menata kehidupan Indonesia ke depan. Lalu buku ESQ ini sudah terjual 1 juta kopi. Jadi ini buku pertama Pak ya. Buku kedua juga sudah ada. Judulnya apa ya? Lupa. Tapi banyak bukunya. Buku kedua apa? SQ Power. Oh, SQ Power. Ya, itu sudah tercetak 5 kopi ya. Cetak ulang. Kalau yang buku pertama 16. Kalau 5 doang dikasih ke saya itu. Cetak ulang. Lalu sudah memberikan training di berbagai negara, masuk di Belanda, Amerika, Malaysia, Brunei, Singapura, Australia, dan depan di Jepang. Bisa menjadi cicip. Beliau juga mendapat gelar Dr. Honoris Causa dari UNY, Universitas Negeri Yogyakarta, untuk bidang pendidikan karakter, di mana beliau juga sekarang memberikan mengampu mata kuliah pembinaan karakter di kampus tersebut. Dan beragam penghargaan yang beliau dapatkan. Pertama antara lain dari Engine of Change versi Koran Republika tahun 2005, The Most Powerful People and Ideas in Business versi majalah SWA 2004. Lalu tahun 2007 ya banyak sekali ya.
yang tidak mungkin juga saya sebutkan satu persatu. Saat ini beliau adalah presiden direktur di beberapa perusahaan dan juga vice president di JPC Jakarta Professional Chapter. Ini organisasi leadership yang anggotanya di 124 negara di dunia. Ya mungkin banyak sekali Pak, jadi mohon maaf barangkali ada yang kelewat. Tapi mudah-mudahan hari ini kita bisa dapatkan sharing insight bagaimana konsep perpaduan ini dan juga bagaimana arahnya untuk menata Indonesia masa depan. Nah hari ini pun rencana direkam Pak, jadi insya Allah nanti akan tersebar sedunia karena via YouTube. Jadi mohon maaf memang sebagian ini bentrok karena ada jadwal-jadwal yang lain, tapi semangatnya ingin, jadi beberapa minta kalau bisa ada streamingnya atau direkam offline, jadi kami sediakan fasilitasnya. Baik, mungkin langsung aja Pak ya, kita akan sama-sama. Nanti closing aja. Kita dengarkan sama-sama dari para beliau. Dan perkenalannya lewat media sekilas ESQ. Bermula dari sebuah mimpi, lahirlah sebuah misi. Visi terciptanya peradaban emas melalui DSQW 165. Misi menyebarkan dan menjadikan DSQW 165 sebagai jalan hidup terbaik di muka bumi. Mula 7 budi utama. Utama, jujur, tanggung jawab, visioner, disiplin, kerjasama, adil, dan peduli. DSQW 165 adalah penyatuan nilai nasionalisme dan spiritualisme. ISQ adalah oksigen. ISQ bukan lembaga agama. ISQ bukan lembaga politik. ISQ seperti oksigen, netral, tidak berwarna. ISQ adalah lembaga training independen untuk membangun karakter bangsa dengan metode DSQW 165. Misi tersebut terangkum dalam sebuah buku, kemudian ditransformasikan ke dalam sebuah training ISQ. Untuk menjangkau perjuangan ISQ ke seluruh dunia, diperlukan kader-kader. Karyawan ISQ. ISQ kemudian menyebar ke seluruh pelosok negeri. Nagara Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Bali, Nusa Tenggara Barat, Maluku Utara, Ambon, Papua, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Australia, Eropa, dan Amerika Serikat. Sampai saat ini, total alumni ISQ telah mencapai ratusan ribu. Saat ini, ISQ telah mencapai 100 event training setiap bulan dengan pertumbuhan rata-rata 10.000 hingga 20.000 alumni setiap bulan. Beberapa tokoh yang telah mengikuti training ISQ unsur lembaga pendidikan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, lembaga legislatif, TNI dan Polri, lembaga hukum, organisasi massa dan organisasi sosial politik, tokoh ulama, dan juga tokoh masyarakat. Grafik pertumbuhan alumni ISQ dari tahun ke tahun. ISQ di Jepang, Qatar, Dubai,
Oxford, Inggris. ISQ di kota suci Madinah. ISQ turut berpartisipasi aktif membantu pemerintah dalam upaya memperbaiki moral bangsa. Pesan Presiden Republik Indonesia, bangsa ini memerlukan pencerahan. Mari bersama-sama kita memberikan pencerahan terhadap moral bangsa. ISQ bersama Menteri Negara BUMN Mustafa Abu Bakar dan Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar, Ketua DPR RI Marzuki Ali dan Ketua DPD RI Irman Gusman, Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Helmi Faisal Zaini dan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, dan Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiling dalam peresmian Persaudaraan Serumpun Indonesia Malaysia. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari Umlar, Ketua Umum Nahdlatul Ulama Said Agil Siraj dan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin. Sebagai dosen pascasarjana di Universitas Negeri Yogyakarta, Profesor Dr. Kiai Haji Didin Hafiduddin sebagai Dewan Syariah dan Akidah ISQ Leadership Center. Pada tahun 2007, ISQ 165 diakui sebagai metode pendidikan karakter, sehingga Universitas Negeri Yogyakarta menganugerahkan gelar Dr. Honoris Causa kepada Ari Ginanjar Agustian dalam bidang pendidikan karakter. Berbagai program sosial ISQ bersama para alumni, di antaranya ISQ Peduli Pendidikan, yaitu training ISQ bagi para guru secara gratis, saat ini telah menghasilkan 2.000 guru dengan target 1 juta guru pada tahun 2020. ISQ Peduli Ustadz dan Ustazah, ISQ Peduli Kesehatan, ISQ Peduli Duafa, ISQ Peduli Anak Yatim, ISQ Peduli Lembaga Pemasyarakatan, memperingati 100 tahun kebangkitan nasional. Temu alumni ISQ dan Rakernas ISQ ketiga pada tanggal 16 bulan 5 tahun 2010 berkumpul lebih dari 50.000 alumni ISQ maupun masyarakat di Monumen Nasional untuk melaksanakan Jalan Sehat, gerakan moral 7 budi utama dalam perhelatan Akbar 10 tahun menuju Indonesia Emas 2020 dan milad ke-10 ISQ Leadership Center. Menara 165, tongkat lahirnya moral bangsa. Insya Allah, bersama dengan para alumni, terwujudnya Indonesia Emas pada tahun 2020, yaitu bangsa yang menjunjung tinggi 7 budi utama ISQ di setiap bidang dan aspek kehidupan: jujur, tanggung jawab, visioner, disiplin, kerjasama, adil, dan peduli. Dan di ISQ 165 menyebar ke seluruh dunia pada tahun 2050. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala dunya waddin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa kabar semuanya? Pertama saya ingin ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya karena saya merasa terhormat di sini, diberi kesempatan di depan calon doktor ya, di Jepang, orang-orang yang terpilih, orang-orang yang terseleksi dari 250 juta penduduk Indonesia yang belum tentu semuanya punya kesempatan kuliah. Yang sudah kesempatan kuliah pun belum tentu lulus S1-nya. Yang lulus S1-nya belum tentu lulus S2-nya. Yang sudah S1, S2 belum tentu pergi ke Jepang. Jadi saya kira saya bicara kepada orang-orang yang istimewa hari ini, yaitu calon-calon pemimpin Indonesia masa depan. Mungkin kata-kata saya ini membuat
Anda ini juga dengar masa depan bagaimana beberapa tahun kemudian setelah saya lulus nanti bagaimana, karena kalau lulus apakah saya nanti akan ilmu saya apakah nanti akan bisa dipergunakan dan sebagainya. Ini adalah sebuah tantangan lain. Karena itu saya di sini ingin membahas sedikit bagaimana cara mengatasi atau mensikapi hal-hal yang dihadapi bukan hanya oleh para mahasiswa yang berada di Jepang, tapi juga mungkin yang ada di seluruh dunia. Masalah-masalah ini yang dihadapi bersama-sama. Akan tetapi saya hanya ingin menyampaikan sebelumnya bahwa waktu itu berubah. Semua itu akan berubah, zaman akan berubah, era akan bergilir, dan kita punya keyakinan bahwa Indonesia yang lebih baik itu akan lahir. Dan saya yakin. Kalau kita melihat hari ini, saat ini, mungkin kita berpikir apakah Indonesia terus seperti ini. Tapi saya ingin menyampaikan kepada teman-teman atau adik-adik yang sedang kuliah, yang jauh di negeri matahari terbit, di negeri para samurai, bahwa ke depan Indonesia akan berubah. Ke depan Indonesia akan jauh lebih baik. Generasi akan berganti. Dan orang-orang baik insya Allah akan lahir tahun 2020, insya Allah 2030, ya, insya Allah itu akan semua akan terjadi. Yang penting kuncinya adalah harapan itu tetap harus masih ada, keyakinan itu masih ada. Karena kalau kita pesimis, maka pesimis itu jadi kenyataan. Karena Allah mengatakan dalam hadis qudsi, aku sesuai sangkaan hambaku. Apabila baik, baiklah aku. Apabila buruk, buruklah aku. Tapi kalau kita mengatakan pesimis, tidak yakin, maka apa yang tidak kita yakini dan pesimis itu menjadi kenyataan. Ya, 1% saja atau 0,01% ketidakyakinan itu cukup untuk membuat kita gagal. Maka kuncinya adalah 100% keyakinan itu. Ini yang akan kita bahas sama-sama. Oke, mari kita lihat ke sana ke layar. Kalau boleh saya boleh di sini cek bentar sambil ngelihat ini kan. Oke. Sebelum saya mulai, jadi di Indonesia sekarang alumni ESQ itu sudah hampir boleh dibilang mungkin 1 juta. Hitungannya kurang berapa ribu lagi. Dan yang kita training itu semua calon jaksa. Jadi nanti tahun 2020 jaksanya alumni ESQ yang soleh insya Allah. Calon polisi yaitu semua calon-calon polisi, yaitu di Semarang ya, Akpol, dan calon-calon pemimpin rata-rata kita training. Di tahun 2020 nanti mereka jadi pemimpin, insya Allah orang-orang takwa, orang-orang soleh, orang-orang baik itu akan memimpin. Guru-guru kita berikan training secara gratis. Jadi kalau 1.300.000 itu kita berikan secara cuma-cuma. Tapi saya tidak mampu mentraining semuanya secara gratis, ya, karena karyawan saya ada 450 orang, ya, plus anak istrinya 1.000. Setiap bulan yang melahirkan lebih kurang 7 orang, lalu orang muda semua. Jadi kalau saya tidak bisa gratis semua itu karena itu alasan. Tapi untuk Jepang saya janji insya Allah gratis semua. Kalau ada training nanti insya Allah boleh. Ya. Kemudian harapan-harapan Indonesia ke depan, kalau kita lihat memang belum selesai urusannya. Berita-berita yang didengar di luar negeri ini membuat kita semakin tidak mau pulang, ya, membuat kita merasa kalau saya lulus bagaimana. Tapi saya sendiri terjun langsung di Jakarta, di Indonesia tidak akan ada perubahan, ya. Insya Allah. Dan saat Anda juga akan berumur 50 tahun. Pada saat itu Anda yang membuat keputusan. Sekarang Anda berada di orang-orang yang senior-senior Anda, sehingga seolah saya tidak berdaya. Tapi ketika nanti zaman berubah, Anda lah yang membuat keputusannya. Nah, ini yang harus saya sampaikan, bahwa jangan kehilangan semangat, meskipun susah seperti apapun, meskipun situasi seberat apapun, ya, kita harus tetap memiliki optimisme. Sekarang mari kita lihat di layar,
ada 3 modal, ya, modal kita, modal diri kita, atau katakanlah modal bangsa Indonesia, modal keluarga kita. Ada physical capital, emotional capital, dan spiritual capital. Saya baru pulang dari Pulau Sado Island. Pulau Sado Island, ketemu dengan sahabat saya Simpo Sang. Simpo itu nama yang membuat katana saya. Ya, saya punya pedang Jepang. Saya kira tidak banyak di Indonesia yang punya pedang Jepang asli. Ya, pedang itu shinken atau katana. Ya. Jadi kalau kita lihat mereka itu pedang itu mampu bertahan sampai ratusan tahun. Itu pedang. Dan saya pun datang ke Jepang ini untuk belajar ilmu Iaido. Iaido itu ilmunya para samurai zaman dulu. Ya, karena memang olahraga saya. Kemudian di sana saya lihat bagaimana dia membuat pedang tersebut. Ternyata dia mengerjakannya itu bukan hanya sekedar berapa pedangnya kemudian dibeli oleh saya, tapi dia menjadikan itu semacam sesuatu yang sepenuh hati dengan kokoro. Pakai bajunya warna putih, padahal biasanya kita udah hitam baju putih karena dekat dengan tungku api, dia malah putih. Dia menjadikan itu menjadi nilai-nilai spiritualitas. Ya. Artinya, ketika saya tanya lagi, kenapa lakukan itu? Bayangkan, pedang saya ini nanti akan berumur 1000 tahun lagi. Maka saya lakukan dengan sebaik-baiknya dengan hati saya. Ya. Pedangnya saya bawa pulang sekarang. Apakah yang kita lihat? Itu adalah 3 modal. Adanya modal fisikal, adanya modal emosional, dan adanya modal spiritual. Modal fisikal adalah modal fisik kita, ya, sumber daya alam kita, badan kita, kesehatan kita, uang kita. Kedua, modal emosional, itu adalah semangat kita. Dan ketiga, modal spiritual. Nah, ini nilai-nilai spirit kita, ya, nilai spiritualitas kita. Nah, 3 modal inilah yang sesungguhnya kita miliki untuk masa depan kita. Tapi pertanyaannya, mana yang lebih kita bangun? Ya, selama ini yang kita bangun hanyalah modal fisik. Ya. Sedangkan modal emosional dan modal spiritual itu tidak dibangun. Seandainya dibangun, itu pun secara terpisah. Ya. Jadi ketika dia melakukan ibadah, gitu ya, sholat, puasa, zakat. Tapi Indonesia masalah korupsi belum selesai. Artinya ada nilai-nilai yang terpisah. Nah, 3 modal inilah yang kita perlu bangun untuk diri kita, untuk masa depan kita, sehingga kita mampu menjaga misi kita. Kita mampu mencapai tujuan kita untuk keberhasilan untuk diri kita, keluarga kita, dan bangsa kita serta agama kita. Mari kita lihat berapa persen sesungguhnya pengaruh dari itu tidak muncul. Oke. Ternyata hasil riset membuktikan bahwa orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil, ini hasil riset yang dilakukan di berbagai lembaga ya, di seluruh dunia, dan yang sangat terkenal itu dalam bukunya Daniel Goleman, ya, Emotional Intelligence, yang dikumpulkan di dalam oleh River Baron. Dia menyelidiki orang-orang sukses seluruh dunia. Kesimpulannya bahwa skill dan knowledge itu berperan 10-20%. Attitude itu 80-90%. Jadi artinya tanpa bermaksud untuk menomorduakan ilmu kita selama kita belajar di luar negeri, tanpa bermaksud mengatakan bahwa itu tidak penting, tapi yakinlah bahwa kemampuan ilmu kita, apakah S1 kita, S2 kita, S3 kita, itu baru 10%, maksimum 20%, rata-rata 6% yang membuat kita menjadi orang-orang yang berhasil. Maka benarlah yang dikatakan dalam Al-Quran, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tidak berubah nasib suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan jiwa mereka sendiri. Artinya,
kalau kita terlalu mengandalkan yang 10% ini, ya, sementara kita tidak bangun yang 80%, maka letak kegagalan kita adalah di situ. Sementara selama kita berada di luar negeri, ya, selama kita berada di luar negeri belajar S2 atau S3, yang kita pelajari adalah ilmu skill dan knowledge. Sedangkan attitude yang 80-90% justru itu kunci keberhasilannya. Ya. Saya tidak meminta Anda membuat Anda mengikuti saran saya seperti Bill Gates kuliahnya tidak lulus gitu ya. Tapi ternyata Bill Gates itu dia berhasil merubah wajah dunia, ya, meskipun kuliahnya tidak lulus. Anita Roddick, ya, yang membuat body perfume itu perempuan. Karena ada perempuan, saya cerita supaya seimbang laki-laki perempuan. Itu juga seperti itu. Ketika mereka ditanya apa yang membuat Anda berhasil, dia mengatakan bahwa ada faktor X. Apakah faktor X itu? Dia mengatakannya emotional intelligence, ya, yaitu kecerdasan emosi. Ini yang sesungguhnya harus juga dimiliki oleh semua mahasiswa yang belajar di luar negeri. Kalau kita hanya mengandalkan nomor 1 dan nomor 2, percaya begitu pulang dari Jepang atau pulang dari luar negeri, kita akan kehilangan misi kita, kita kehilangan kepercayaan diri kita kehilangan keyakinan diri kita, dan itu sangat berbahaya. Oleh karena itu, betapa pentingnya ini, ya, pembekalan untuk membangun emotional intelligence dan spiritual intelligence. Artinya kita harus punya soft skill yang mumpuni, soft skill yang hebat, tangguh, yang membuat kita mampu membawa skill kita, knowledge kita yang sudah tinggi, yang insya Allah mudah-mudahan semuanya bisa lulus semua jadi doktor itu. Oleh karena itu, bagaimana caranya? Kalau kita lihat tiga hal tadi, inilah 3 hal yang juga harus ada engineeringnya gitu. Ya, jadi bukan hanya bagaimana nuklir engineeringnya, reaktor nuklir itu energinya dihidupkan, dibangkitkan, kemudian menjadi energi yang hebat. Tapi juga jiwa manusia pun memerlukan teori untuk mengatur energi energi dalam diri manusia. Itu pun harus ditata gitu. Sehingga skill kita, knowledge kita itu termanfaatkan. Ya, kalau kita tidak menghidupkan reaktor dalam diri kita, maka di kepala kita hanyalah kumpulan intelektual, ya, kumpulan memori, knowledge, ya, itu tidak akan banyak, tidak efektif, ya, tidak akan sukses. Ya, karena itu saya bersyukur sekali nih saya diundang ke sini, saya untuk menyampaikan betapa pentingnya kita membangun mental kita, membangun engineering atau spiritual engineering kita dengan menyatukan 3 potensi kita. Potensi apa itu? Intelektual, emosional, spiritual. Nah, bagaimana sekarang ini 3 hal ini kita satukan? Ya, saya belajar dari sensei saya yang ilmu buat pedang. Ya, pedang Jepang itu bisa bertahan sampai 1000 tahun. Ya, di rumah saya punya sampai 400 tahun. Luar biasa. Sementara kalau keris di Indonesia baru 50 tahun udah karatan ya. Dan mereka bisa seperti itu. Ternyata di situ ada mereka menggunakan spiritual, emosional, dan intelektual. Dia tahu berapa suhunya itu intelektualnya, ya, reaktor nuklirnya misalnya. Tapi emosional itu semangat kesungguhannya untuk berada di depan api yang sangat panas. Itu apinya berapa puluh derajat, berapa ratus, 1400 derajat,
dengan ditempa umurnya udah hampir 60 tahun, panas seperti itu, saya sebentar aja sudah hangat gitu. Nah pertanyaannya, kuat tidak nih dokter-dokter Indonesia seperti itu gitu. Itu semua karena mental dan spiritual. Kalau mental kita tidak kuat, ngapain kita seorang ahli gitu yang sudah hebat menempa baja ya dari Tamahagane gitu ya, jenis baja khusus, kemudian di hadapan api yang panas menempa itu berbaju warna putih, kemudian diletakkan ada 2 buah bunga gitu ya. 2 buah bunga melambangkan spiritualitas, tapi tentu lakum dinukum waliyadin lah untuk agamamu, untukku agamaku gitu. Tapi kita lihat hal seperti itu saya lihat, baru saya paham, oh ini spirit Jepang itu adanya di situ. Meskipun mereka nampak tidak spiritual, tapi sudah nilai-nilai itu sudah menjadi nilai-nilai bawaan. Ya, artinya dia manfaatkan tiga potensi tadi. Oke, sekarang kembali lagi, lanjut. Mari kita lihat bagaimanakah dan di manakah 3 potensi tadi. Ya. Oke. Capability. Nah, ini yang sedang dibangun. Anda kuliah di sini untuk membangun capability yang paling atas itu. Disitulah program master doktoral itu untuk capability, skill Anda. Tapi jangan lupa, itu semua tidak akan berhasil tanpa karakter. Ya. Tanpa karakter yang disiplin, tanpa karakter yang tanggung jawab, bisa tidak? Tanpa visioner, tanpa ketangguhan, tanpa persistensi, tanpa inovasi. Itu semua sudah bicara wilayah yang lain, yaitu wilayah tentang karakter. Artinya kalau kita hanya membangun capability, skill saja, tapi karakter tidak dibangun, kita akan gagal. Karena artinya tidak ada tempat untuk diletakkan di mana. Ketika ini karakternya rapuh, maka dia tenggelam, dia hilang. Karena itu kita harus ada karakter di bawah itu. Kemudian di bawah karakter itu ada values, nilai-nilai. Ya. Di situ ada nilai-nilai, katakan misalnya kalau Jepang itu misalnya yang saya namakannya Bushido, seperti Ji, Yu, Rei, Makoto, Chungi, nah itu Jepang, ya itu integritas, ya tentang harga diri mereka itu di integritas, kemudian loyalitas, ya. Ini Rei, hormat pada sensei, Rei itu nilai-nilai yang sudah melekat dalam ilmunya sosial capitalnya Francis Fukuyama, itu orang Amerika kelahiran Jepang. Maaf orang ya betul, di Amerika dia mengatakan disebut dengan social capital. Ya, sehingga masyarakat di sini sudah masuk di level yang disebut dengan mereka orang-orang yang tidak sadar bahwa dirinya mampu. Ada satu ya, yang pertama itu dia tidak sadar, ya unconscious, uncapable, tidak sadar bahwa dirinya tidak mampu. Ini level yang paling buruk gitu. Jadi dia ini nggak mampu dan dia nggak sadar. Unconscious, uncapable. Level kedua ini, karena itu level pertama itu dipotong dengan konsep istighfar. Nah, itu Rasulullah mengajarkan istighfar. Istighfar itu untuk supaya menghilangkan unconscious uncapable menjadi conscious uncapable. Istighfar, astagfirullahaladzim. Sehingga dia masuk ke level 2, conscious uncapable. Saya ini sadar bahwa saya tidak mampu. Atau doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ya, saya ini orang yang zalim. Nah, itu adalah masuk ke level tahapan 2 untuk keluar dari lingkaran setan yang disebut unconscious uncapable. Nah, itu adalah sebuah kondisi yang sangat buruk gitu ya. Unconscious uncapable masuk ke conscious uncapable. Baru dia mampu. Nah, ketika dia mampu, baru masuk conscious capable. Nah, kalau conscious capable ini dia sudah sadar lah, saya mampu. Kalau sudah masuk ke level tertinggi,
unconscious capable, bagi saya jujur itu hal yang biasa gitu ya. Disiplin itu hal yang biasa. Jadi kalau Anda ngomong tentang kejujuran ke orang Jepang, kedisiplinan, itu hal biasa nggak di sini? Biasa. Tapi di Indonesia luar biasa. Ya, nah artinya masuk level itu. Nah level itu kalau kita lihat di depan di layar itu disebut dengan values, nilai. Ya, nah di Indonesia nilai ini yang sedang kami bangun melalui ESQ. Saya menamakannya 7 budi utama. Ya, 7 budi utama ini saya ambil dari ringkasan sifat-sifat Nabi, ya, tapi dalam bahasa Indonesia. Jujur, yang pertama, ya, supaya tidak suka korupsi, tidak mau korupsi, dan tidak akan pernah korupsi, dan tidak akan berbohong. Ya, itu yang kita ingin jadikan values untuk Indonesia. 2, tanggung jawab di pekerjaan apapun. Jadi kalau ada pekerjaan pantang tidak selesai, kalau diselesaikan pasti yang terbaik, tanggung jawab. 3, visioner, ya. Jadi tidak berhenti dan tidak mandek, tapi akan berusaha terus lebih baik, ya. Jadi kalau hari ini sama dengan kemarin itu rugi, hari ini harus lebih baik. Itu hadis Rasulullah, ya. Kemudian disiplin. Disiplin itu bukan disiplin soal absen saja, tapi disiplin untuk komitmen kepada tujuan dan target. Ya, baru kerjasama. Ya, jadi senantiasa hidupnya kerjasama. Ya. Kalau di Jepang ini juga kelihatan anak kecil dari mulai SD itu mulai sama-sama, betul ya. Nah, kemudian adil. Untuk menjaga itu adil. Terakhir peduli. Nah inilah 7 hal yang menjadi values kita. Nah akan tetapi kalau kita lihat di Barat, jujur dan sebagainya, itu hanyalah dijadikan sebagai good governance atau undang-undang. Tidak ada beliefnya. Ya, akibatnya terjadi jujur secara angka, jujur secara laporan, tapi tidak jujur dari hati. Ya, orang Jepang bilang kokoro. Nah karena itu harus ada belief. Belief disitulah keyakinan. Nah ESQ menambahkan belief. Nah kalau kita lihat inilah struktur engineering untuk manusia, bahwa capability yang kita miliki itu program-program yang sedang dipelajari di sini, apakah berbagai ilmu sains dan sebagainya, harus dilandasi oleh karakter yang tangguh. Ya, karakter yang tangguh. Tanpa karakter tangguh, pasti kita sudah mulai berpikir, saya nggak mau pulang lagi ke Indonesia lah. Kenapa? Ya, di sana belum tentu ilmu saya nanti dimanfaatkan atau dipakai, karir saya belum tentu dihargai. Jadi ini akan runtuh karakter itu. Dan karakter itu tidak akan hidup tanpa values. Values itu nilai-nilai yang mengikat diri kita untuk saya teguh dan istiqomah, meskipun mungkin kita tidak nampak dari luar, tidak berprestasi, ya. Tapi di balik itu ada keyakinan, dan keyakinan itulah yang membuat dia konsisten dan persisten kepada visi dan misi yang dimiliki. Pertanyaannya, berapa lama kita mampu konsisten, itu tergantung belief kita. Anda bisa melihat bahwa begitu Anda pulang, yang Anda hadapi bukan masalah capability, betul? Betul. Ya, yang akan Anda hadapi di persoalan karakter. Ya. Karakter untuk tangguh, untuk menerima sesuatu yang tidak Anda suka. Dekat dengan api yang 1400 derajat dan terus memukul-mukul besi menempa bertahun-tahun seperti itu. Karakter itu yang dimiliki. Itu semua tidak akan berhasil tanpa ada values, nilai bahwa saya bangga dengan hal ini karena saya akan menghasilkan pedang 1000 tahun. Pertanyaannya, apa untungnya buat dia 1000 tahun? Dia mengatakan itu keyakinan saya, dan saya pergunakan baju putih saya melambangkan virginity, katanya. Si Posang itu bilang, betul ya, virginity. Padahal laki-laki putih. Ya, kalau kita udah tukang besi hitam-hitam semua bajunya, putih bersih. Dan kemudian dia membuat pekerjaan seperti itu.
Kalau Anda kagum kepada Jepang, sesungguhnya di Al-Quran itu sudah ada. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali mengabdi kepada. Dan saya melihat hal itu. Ya meskipun secara agama jelas itu saya tidak setuju keyakinan mereka gitu. Saya punya keyakinan Islam. Tetapi kenyataannya bahwa kita belum mampu menanamkan itu sebagai nilai-nilai ibadah dalam sehari-hari ini. Ya. Inilah konsep penggabungannya. Lanjut. Jadi kalau kita lihat ke belakang, ada 3 motivasi kita sesungguhnya. Ya, untuk Anda menjadi mahasiswa S3 atau S2 belajar luar negeri. 1, ada motivasi fisikal. Jadi saya datang ke Jepang, kenapa? Bisa nyambi-nyambi, dapat uangnya banyak yennya. Meskipun kalau di sini kalau ditukar jadi dapat onigiri aja gitu. Onigiri, tapi di Indonesia itu cukup untuk makanan yang sangat mewah gitu kan. Ya, dapat beasiswa. Saya pun dulu dapat dengan modal itu gitu ya, uang itu cukup besar. Akhirnya lama-lama tergeser ke motivasi fisikal. Bagaimana saya bisa nabung sebanyak-banyaknya selama saya kuliah di Jepang gitu kan. Akhirnya dia hanya berpikir, kenapa saya suka di Jepang? Karena saya dapat beasiswa, bisa membantu secara ekonomi, bisa nabung, sehingga nanti pulang saya bisa merubah nasib saya. Nah ini motivasi fisikal. Ada lagi motivasi emosional. Motivasi emosional di dadanya ini sudah berdegup. Saya datang karena untuk bangsa saya. Saya belajar di sini karena saya adalah mewakili 250 juta orang Indonesia. Dan saya belajar di sini atas nama rakyat Indonesia. Dan saya di sini akan membangun Indonesia. Dan saya siap untuk menempa besi 10-20 tahun di lembaga saya nanti. Dan seandainya mereka tidak mempergunakan ilmu saya, sudah doktor, saya akan tetap menempa besi. Dan saya yakin bahwa Allah akan menolong saya apakah ada pergunakan spiritual. Anda sudah masuk pergunakan spiritual. Nah 3 motivasi ini. Tapi saya percaya, ini kalau hari ini saya survei, mana yang lebih besar? Fisikal, emosional, atau spiritual? Ya wallahu a'lam bishawab. Fisikal saya, fisikal. Jujur Ya. dulu ya. Iya. Ya, Masih jujur, fisikal, jujur. masih. Ya. Jujur. Fisikal. Mengapa fisikal? Karena kembali lagi, karena belief kita memang lemah. Gitu. Karena belief kita, keyakinan kita tuh lemah. Keyakinan kita bahwa saya mengerjakan ini untuk bangsa saya itu emosional. Dan saya kerjakan ini untuk umat Rasulullah SAW. Tipis. Maka ketika itu tipis, maka kita mulai bergeser ke arah sebelah kiri, yaitu fisik. Disitulah letak setan untuk menggodanya. Karena itu di kisah Nabi Ibrahim alaihissalam justru hal seperti ini disembelih. Dan diajarkanlah kalimat tauhid. La ilaha illallah. Pertanyaannya, mampukah kita berlari seperti Siti Hajar dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah meskipun tidak ada air? Mampukah kita bekerja nanti dengan gelar doktor yang sangat tinggi, dengan gaji yang sedikit nanti di Indonesia, dan tidak dihormati sama orang, padahal kita sudah di sini begitu tinggi ilmu kita? Mampukah kita untuk berlari seperti Siti Hajar dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah? Kalau kita sudah tidak mampu dari sini, bagaimana kita mau di Indonesia? Saya ingin sebelum pulang nanti ke Indonesia, Anda harus sangat siap, mentalnya harus lebih hebat dari samurai. Di dalam dada Anda harus bergemuruh keinginan untuk menolong Indonesia. Karena Anda datang ke sini, dapat ilmu, dan kemudian datang. Saya tahu, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, Anda akan mengalami tekanan itu. Seperti simposang yang akan terus saja memukul besi. Dan saya nggak tahu sampai kapan. Tapi ingat,
Inna sofa wal marwata min sa'irillah. Sofa marwah itu syiar Allah. Siti Hajar berlari dari bukit Sofa ke bukit Marwah, dia tidak tahu kapan air Zam-Zam akan keluar. Tapi pasti air Zam-Zam itu keluar. Ternyata bukan di bukit Sofa, bukan di bukit Marwah, tapi ketika dia lelah setelah capek berlari dan kaki Siti Ismail dipukulkan ke tanah dan keluar air Zam-Zam. Apa kuncinya? Keyakinan Siti Hajar untuk berlari dan terus belajar dari Jepang dan siap kembali di Indonesia menghadapi ini semua, dan yakinlah air Zam-Zam akan keluar. Dan itu semua sangat tergantung seberapa kuat keyakinan kita. Itulah tauhid Ibrahim alaihissalam. Balik lagi. Oleh karena itu, 3 motivasi ini harus dimiliki. Ya, motivasi spiritual. Kalau saya lakukan ini karena ibadah saya pada Allah. Ingat hadis Nabi. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dan belajar, maka itu jihad fisabilillah. Jadi kalau Anda meninggal dunia di sini, Anda adalah mujahid fisabilillah. Silakan cari hadis. Semangat ini harus dimiliki. Semangat ini yang dulu dimiliki oleh para samurai-samurai Jepang ketika dilakukan restorasi Meiji, pedangnya disarungkan, disimpan itu katananya, tidak ada lagi pedang, tak boleh lagi, yang gantikan pedang dengan pena. Tapi semangatnya tetap semangat samurai. Dan kemudian dia belajar ke Eropa, dia belajar ke Amerika, benar? Kemudian dia kembali bisa mengalahkan Cina, mengalahkan Rusia, dan membangun kekuatan yang luar biasa hingga saat ini. Itulah spirit samurai. Sesungguhnya itu semua ada diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dan dia menuntut ilmu, maka dia fisabilillah. Tidak ada sekarang sedang apa di sini? Belajar atau sedang fisabilillah? Tolong jawab. Fisabilillah atau iya? Tidak. Anda harus merubah. Hari ini kita akan berubah. Hari ini kita merubah niat. Kalau seandainya saya salah, Anda rugi apa tidak? Toh Anda hanya menjadikan niat Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Anda tetap belajar, iyan juga tetap dapat. Hilang tidak iyan Anda dengan ketulusan ini? Tidak. Tapi kalau Anda merubah niat Anda, innama a'malu binniyat, maka Anda di sini ketika Anda sakit atau mungkin kecelakaan atau meninggal dunia, maka Allah membalas Anda dengan surga Firdaus. Di mana letak kerugiannya? Anda mengatakan, saya keluar dari pintu, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Rasulmu mengatakan, apabila aku keluar dari rumahku, kamu aku fisabilillah atau jihad, maka aku hari ini berjalan. Setiap hari lakukan itu. Inilah yang disebut dengan true motivation. Ya. Boleh ambil yen, silahkan. Kumpulkan yen, silahkan. Tapi itu bukan segala-galanya dan bukan apa-apa. Hidup terlalu singkat untuk itu. Hidup harus jadi pejuang. Itu yang membuat Umar bin Khattab, kalau tidak ada perjuangan saya sudah malas hidup gitu. Tidak usah berpikir takut nanti paling-paling saya sudah jadi doktor, begitu sampai ke Indonesia saya tidak dihormati. Tidak apa-apa. Bilang saja, saya berlari dari Bukit Sofa, Bukit Marwah, bukan air Zam-Zam yang saya kejar. Tolong, kalau ada yang sudah umroh atau haji, dalam ibadah umroh atau haji, ketika sa'i, yang dihitung berapa liter air Zam-Zam yang diminum atau berapa kali dia berlari. Yang mulia di hadapan Allah, berapa kali dia berlari atau berapa air Zam-Zam yang dibawa pulang. Pertanyaannya, ketika Anda belajar di Jepang, mana yang lebih mulia? Yennya atau setiap hari Anda belajar?
Tapi selama di pikiran kita, inna sofa wal marwata min sa'airillah. Sofa marwah itu syiar Allah. Dan saya menjelaskan syiar Allah ini. Mulai besok tidak akan ada yang pergi kuliah sebelum berniat fisabilillah. Yen itu akan datang, tapi itu bukan segala-galanya. Yang kita perlukan adalah idealisme seperti ini. Idealisme pejuang. Karena Anda adalah orang-orang pilihan Allah. Kekasih-kekasih Rasulullah. Yang digerakkan oleh Allah, diberi kesempatan untuk menuntut ilmu. Ada ilmu nuklir, manajemen, macam-macam apa? Manajemen, apalagi komputer, mesin, apalagi informatika, material, apa? Kelautan. Gak usah takut, pokoknya gitu. Percaya saya, dari saya baik-baik. Gak usah takut. Ya. Oke. Itu karena itu 3 menit lagi kita ada 3 happiness, 3 kebahagiaan. Ya, kebahagiaan pertama, Anda bahagia karena Anda diberi kesempatan untuk ibadah kepada Allah dan belajar. Kebahagiaan kedua, saya bangga karena Anda membela Indonesia dengan belajar. Kebahagiaan ketiga, yang ada kamu, tapi itu adalah hal yang kecil. Nah, oleh karena itu 3 hal ini harus disatukan, ya. Dan kita perlu 3 kecerdasan untuk menjadi bekal. Anda harus cerdas intelektual, pulang menjadi dokter. Cerdas emosional, Anda memiliki ketangguhan, kemampuan berempati, kemampuan berinovasi, kemampuan untuk disiplin, kemampuan untuk membangun komunitas. Tapi ketiga harus punya cerdas spiritual, kemampuan untuk memberi makna tentang arti tujuan hidup. 3 hal ini ketika disatukan, dan ketika ini semua disatukan, maka inilah mahasiswa Indonesia lulusan Jepang. Anda harus berbeda dibandingkan dengan mahasiswa lain. Saya tidak mengatakan bahwa mahasiswa Jepang lebih hebat dari yang Anda, harus lebih hebat. Anda belajar di sebuah tempat di mana moral dan kalau dia ada kurang spiritual, Anda berkati dengan Al-Quran. Yang terakhir, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka satral masjidil haram. Kemanapun kau keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Oleh karena itu, intelektual kita, doktor kita, itu semuanya diarahkan ke arah Masjidil Haram. Emosional kita diarahkan ke Masjidil Haram. Tidak semuanya itu adalah diarahkan untuk mengabdi pada Allah SWT. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwat fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Mengapa kau kufur kepada Allah padahal kamu dulunya mati? Kemudian Allah hidupkan kamu dan Allah matikan kamu dan Allah hidupkan kembali kamu dan kepadanya kamu dikembalikan. Artinya kita dulu tiada. Allah menciptakan dari setetes darah jadi manusia, disuruh belajar, kembali lagi ke Indonesia, ujungnya kembali kepada Allah. Jadi apabila kita menyadari hal ini, maka kehidupan kita akan terima. Seberat apapun adalah cara kita mengabdi pada Allah SWT. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan sukses semua. Dan kami akan menunggu di tanah air. Keluarga besar ESQ akan menunggu Anda. Insya Allah ketika Anda pulang, Anda bertahan 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, apa yang Anda cita-citakan berubah. Yang penting pulang dan tetap bersemangat. Gambate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih banyak. Ulang saya, Pak. Pencerahan. Baik. Saya
karena kita punya keterbatasan waktu, silakan kali ada dari teman-teman yang ingin ada yang dikemukakan, ditanyakan. Silakan Pak Tamrin dulu kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kemudian yang kedua pertanyaan Pak. Jadi dua pertanyaan. Pertama adalah ketika disajikan 3 nilai tadi, fisikal, kemudian emosional, dan spiritual. Saya jadi teringat satu kitab yang mungkin ditulis tahun 54-an. Kalau seorang saya, tapi dia itu menggunakan konsep kuatul madiyah, kuatul ma'nawiyah, kuatul ruhiyah. Madiyah itu adalah kekuatan fisik, ma'nawiyah tadi mungkin value, kemudian adalah ruhiyah, itu adalah spiritual. Spiritual adalah idrok silatillah, sadar. Nah, cuma jadi pertanyaan saja, kok Pak Ari punya ide muncul 3 itu? Terlepas barat memang menyajikan, tapi saya lihat kan spiritualitas dalam Johar misalkan itu kan beda sekali. Kemudian pertanyaan yang itu, kemudian yang kedua pertanyaannya adalah kita yang tinggal di sini itu biasa terlena. Tinggal di sini kita tidak melihat masalah. Semua serba terpenuhi. Sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan terpenuhi. Jadi kalau dilihat tidak ada masalah di dunia ini, tidak ada masalah di Indonesia. Nah, persoalannya ketika ingin dibangkitkan pulang untuk berbuat Indonesia, bisa jadi nggak nyambung kadang-kadang. Nah, mungkin itu yang mungkin butuh disendirikan. Karena kalau tidak merasakan ada problem di Indonesia, ya akhirnya hidup terlena hanya untuk mengejar tadi fisika. Terima kasih Pak. Langsung aja atau Takutnya langsung aja? takutnya saya nggak bawa pulpen nanti kalau tiga-tiganya nanya saya nggak dapat catat. Nanti sambung satu-satu aja. Saya ingin sampaikan hadis. Al-kalimatu dolatul al-kalimatu dolatul mu'min. Al-kalimatu hikmatu dolatul mu'min. Haitsuma wajadaha haqqu biha. Artinya hikmah itu adalah ilmu muslim yang hilang. Di mana saja kamu temukannya, ambil karena kamu lebih benar. Jadi kalau kita bicara kebenaran, hikmah itu sesungguhnya miliknya orang mukmin yang hilang. Apakah dia di Jepang, apakah dia Danah Zohar, apakah di mana? Itu sesungguhnya semuanya itu milik orang mukmin. Tinggal kita harus mampu mengartikan dan mengembalikannya kepada Quran dan hadis. Jadi ketika melihat kebenaran, maka yang kita lihat itu adalah sesungguhnya kebenaran itu milik Allah. Contoh, ketika bicara tentang E sama dengan MC kuadrat, teorinya Einstein, itu bukan ilmunya Einstein, tapi itu hukum ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang dilihat oleh Albert Einstein dan dikeluarkan ini aturannya. Tapi bahwa gerakan inti atom, elektron dan sebagainya itu sudah ketetapan Allah dan itu adalah hikmah yang milik umat Islam yang diambil. Itu cara memahami ilmu. Karena itu suratnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra itu membaca, belajar, tapi jangan lupa setiap kali belajar apakah manajemen, apakah kelautan, apakah nuklir, bahwa semuanya harus dikembalikan kepada Allah. Iqra bismi rabb. Jadi bacalah dengan nama Tuhan. Ya. Jadi dengan cara seperti itu maka kita akan melihat bahwa setiap kali belajar menambah iman kita. Tapi kalau Anda belajar dan iman Anda tidak bertambah, nanti Anda baru Iqra tapi tidak bismillah. Bisa jadi kan ada dua nih. Semakin belajar berilmu semakin kufur dia. Semakin sombong dia, semakin jauh dari Allah. Tapi ada yang semakin belajar semakin tawadu dia. Semakin melihat kebesaran Allah SWT. Ya, nah itu yang pertama jawabannya. Sedangkan permasalahan sekarang. Permasalahan nggak ada masalah. Iya. Karena itu memang ujian itu kan ada dua.
ujian pertama, ujian masalah yang membuat kita sungguh-sungguh. Yang kedua, ujian kenyamanan. Ini Anda sedang diuji nih, di Jepang ini. Diuji dengan kecukupan makanan, diuji dengan kecukupan semuanya, diuji dengan ketenangan. Ini justru ujian yang paling membahayakan. Kalau saya di Indonesia bersyukur ya. Karena ujian saya kekurangan. Ujian saya kesusahan dan membuat saya semakin dekat kepada Allah dengan tekanan-tekanan ini. Dan ujian yang paling berat itu ujian seperti ini. Ujiannya orang Swiss, ya nggak ada bencana alam, itu ujian yang paling berat, gitu. Karena nggak ada cubitan dari Allah. Gitu. Ujiannya orang Jepang ini berat, ya, karena nggak merasa kekurangan. Tapi kalau Allah sayang, maka Anda akan dibikin kekurangan makanan, kekurangan semuanya, itu justru ujian dari Allah. Nah karena itu ya tinggal di Jepang itu jelas memang enak. Saya sudah mulai nyaman ini, dan saya harus segera pulang. Kalau saya nggak mau pulang, Pak. Ya karena dalam orang yang paling mulia si Allah adalah orang yang paling bermanfaat. Anda di sini enak, oke, saya lebih suka saya pulang ke Indonesia dan saya akan fight. Ya, saya sebenarnya udah nggak perlu kerja apa-apa lagi, ceramah udah selesai. Tapi saya akan memilih untuk memelihara 450 orang anak muda, dan itu resiko. 450 orang di mana setiap bulan melahirkan 7. Ya, kalau mau nyaman ya nggak perlu lah pakai mereka Indonesia saja silahkan. Ya masing-masing. Tapi saya ambil keputusan bahwa saya harus memilih kehidupan yang berat. Dan itu adalah bagian dari pilihan saya. Saya kira itu tergantung pilihan Anda. Kalau Anda hanya ingin hidup tenang, hidup nyaman, Anda tidak mau kehilangan, Anda sudah hati-hati. Anda sudah masuk wilayah yang berbahaya, disebut comfort zone. Ini yang paling berbahaya di Jepang. Anda nggak sadar lagi, sehingga spirit of fighting hilang gitu kan. Fighting spiritnya hilang, semangat perjuangannya hilang. Sehingga yang menurun itu sebenarnya ya ada ilmunya bertambah, tapi mentalnya berkurang. Coba kita lihat di sebuah negara di Finlandia atau di mana itu, ketika dapat sumber daya alamnya bagus, langsung turun ekonominya. Jangan lupa, Jepang ini maju, ya, karena awalnya tidak nyaman, tidak ada sumber daya alam, betul? Semua serba terbatas, serba kurang Jepang, betul? Akibat dari itu fighting spiritnya muncul, ya, fighting spiritnya muncul dan Jepang sejahtera, baru ada datang. Dia datang di saat yang salah gitu. You came in the wrong time gitu kan. Ya. Tapi right place lah. Tapi artinya yang saya maksudkan itu bukan secara ekonomi. Secara ekonomi Anda datang di saat yang tepat. Secara intelektual datang tepat, tapi secara moral, emosional Anda bukan datang di zaman ketika Jepang itu bangkit dari nol. Nah, zaman seperti itu adanya di Indonesia. Saya secara ekonomi, saya bukan saat yang tepat untuk hidup di Indonesia, betul? Secara politik bukan yang saat yang tepat tinggal di Indonesia. Tapi untuk amal ibadah dan pengembangan diri, membangun mental yang katanya dalam pendidikan dalam Allah itu kan alif lam mim ahasiban nasu ayutraku ayyaqulu amana wa hum la yuftanun. Alif lam mim. Jangan kau sangka setelah engkau mengatakan dirimu beriman kau tidak diuji. Kami diuji dengan gunung Merapi. Saya diuji dengan gempa bumi, kemiskinan. Dan itu yang membuat saya punya passion, yang membuat saya ingin survive. Dan tanpa sadar ini membangun moral seperti Jepang. Tapi ketika kita masuk di sebuah suasana yang sudah terang, tenang, adem, ayem, akhirnya kita mengkerucut jadi keriput mental kita. Tapi ininya pikirannya luar biasa besar. Ininya IQ, doktor dan sebagainya, tapi tanpa sadar kepalanya yang jadi besar tapi hatinya jadi kecil. Betul ya?
Nah karena itu saya datang sini untuk memompa hati supaya hatinya besar, terus logikanya juga wah. Nah ini ya, jadi saya harap tahun depan ini harus training ESQ dulu. Ya, Di sini Pak, ya. di sini nanti kita. Ya boleh sini aja. Pokoknya pulang, Anda harus jadi manusia luar biasa gitu. Ya itu aja. Saya kira itu jangan takut ya pokoknya. Insya Allah. Nanti Anda kan. Kalau saya masih balik Pak. Tapi ini Ngajak Pak. saya tahu Anda balik, tapi Anda pasti akan mengalami kecewaan. Anda bayang ada dokter, di mana-mana dokter itu kan dikasih fasilitas, dikasih kesempatan untuk mengembangkan ilmu. Ini ternyata enggak kan? Iya malah dibikin jadi situasinya kan tidak kondusif lah, politik lah, KKN lah, minim sarana, Yang 2020 Pak. ya. Tenang aja. Anda jadi leader, Anda akan jadi pemimpin semuanya. Ya orang-orang yang akan menghalangi Anda akan pensiun dan meninggal. Kita menggantikan. Anda pasti menggantikan. Pertanyaannya mau tidak untuk berlari dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, tidak ada air zam-zam di Sofa Marwah 7 kali lagi. Panas lah. Jangan bermain dengan larinya itu. Dan amal ibadah Anda terletak ketika Anda pulang jadi dokter, mondok di kantor, fasilitasnya tidak ada, gajinya sedikit, tidak Anda ngomong tidak didengar, dianggapnya masih hijau, masih muda, ya di tengah suasana yang SMS, ya SMS tuh, sirik, apa lagi? Ya dan sebagainya, PSD, ya, ada iri, dengki dan sebagainya, selingkuhan seperti itu. Anda akan menghadapi tekanan mental yang luar biasa. Jadi mental Anda harus lebih tangguh daripada pikiran Anda. Yang penting jangan kehilangan cita-cita. Karena itu rukun Islam itu 5. Pertama itu syahadat Anda harus kuat, misi Anda. Maka misi Anda dibentuk dengan karakter. Coba kepada isi model dengan sholat. Ketika sholat Anda bangun karakter menjadikan misi. Dan Anda dilatih untuk puasa. Ini isi model. Anda dilatih puasa. Anda pula akan puasa loh. Puasa yen. Biasa yen segini tiba-tiba rupiah segini. Itu pun udah mau nempel lagi jari. Itu pun ditunda. Ditunda lagi. Ya puasa. Jerah. Tapi Anda dilatih zakat. Justru harus mengeluarkan. Anda akan maju. Terakhir, Anda harus aksi. Ya, ini konsep ESQ model. Ya. Saya tidak mempergunakan teori dan Zohar, tidak apa. Tapi saya mempergunakan semua teori ilmiah untuk membuktikan Quran itu benar. Sehingga orang-orang yang saintis, para psikolog-psikolog, ahli-ahli neurologi, ketika saya keluarkan teori-teori itu, akhirnya mereka bisa terima. Kalau saya langsung dengan dakwah tanpa pendekatan sains, ya jadi agak susah. Ya. Nah yang 5 itu yang luar itulah Anda pergunakan saja 5 rukun Islam. Tetapkan misi Anda dengan syahadat Anda. Bangun karakter dengan sholat. Siap menghadapi tekanan dengan puasa. Tapi siap untuk berbagi dengan zakat. Dan 5 haji. Ingat waktunya terbatas. Haji itu satu-satunya waktu terbatas. Artinya waktu di Jepang terbatas dan dia go home. Ya, dan kita hadapi itu, kita lari. Tapi 5 rukun Islam itu didasari dulu oleh jiwa, values kita 6 rukun iman. Tauhid kita imannya pada Allah. Tidak ada punya cinta kecuali cinta kepada Allah. Tidak punya harapan kecuali harapan kita jumpa dengan Allah. Tidak ada kebahagiaan kecuali bahagia kita hanya kepada Allah. Dan saya iman pada malaikat. Tidak perlu ada tepuk tangan pada kita. Cukup malaikat mencatat di pundak saya. Dan saya lakukan ini tidak perlu penghargaan karena saya doktor. Cukup Allah saja. Meskipun atasan saya, bawaan saya nanti, Anda pulang siap tidak dihargai. Anda akan tetap di orang-orang yang iri, lebih senior akan melecehkan Anda. Katakan, cukup bagi saya Allah yang melihat saya. Dan malaikat yang mencatat perbuatan saya. Ini urusan saya dengan Allah. Kalau Anda miliki ini, Anda akan mampu bertahan di Indonesia setelah pulang dari Jepang. Upayakan jangan pulang dari Jepang sebelum Anda training ESQ sampai lulus.
Sehingga Anda tidak bayangkan, Anda pasti akan mengalami shock. Luar biasa culture-nya. Secara finansial shock culture, secara yen shock culture, secara penghargaan, secara sosial. Anda akan ketemu orang yang tidak jujur, yang tidak disiplin, tidak menghormati, lain dengan sensei Anda yang begitu sayang sama Anda. Anda akan mengalami ini semua. Anda harus iman pada Nabi dan Rasul. Ya. Apabila Anda nanti ternyata harus menghadapi tekanan yang berat, ingat Nabi Ibrahim yang kehilangan segala-galanya. Kalau Anda nanti maju suatu saat, ingat Nabi Sulaiman. Kita bisa merubah sayap kita, kayak pesawat kita, flap kita. Ya, pesawat itu anginnya begitu, pesawatnya kita rubah. Justru anak kita, anak Anda, atau Anda sendiri akan menjadi manusia luar biasa, hidup di lingkungan luar biasa. Saya kalau hidup, saya tinggal di Jepang, mungkin saya tidak seperti ini. Saya tidak punya kekuatan kalau saya tinggal di Jepang. Saya percaya nggak? Kalau saya tinggal di Jepang, kira-kira saya akan jadi seperti model begini nggak? Kebayang nggak? Saya pasti ngomongnya, yang penting masih dapat yen aja lah. Itu. Kira-kira Anda mau dengar saya ceramah apa enggak? Iya, iya sih. Ya, personality saya lahir karena kekurangan saya. Saya membangun kecerdasan emosi spiritual karena melihat kekurangan lingkungan saya. Ajarkan ke mereka, ya, untuk merubah itu. Rasulullah SAW dia tidak akan jadi mulia kalau dia datang ketika Madinah sudah maju. Rasulullah jadi mulia, Umar, Abu Bakar, Utsman, Ali jadi mulia karena dia masuk di kaum jahiliyah. Asalkan orang tuanya mampu mendidik dia, menjaga dia, dan kemudian menanamkan nilai-nilai itu, nggak usah khawatir. Justru anak katakan, nak, kalau kamu nanti pulang ke Indonesia, kamu harus rubah Indonesia ini, kamu selamatkan umat Nabi Muhammad, kamu angkat derajat umat Rasul, kamu angkat derajat Indonesia, kamu bawa karakter kamu, dan kamu akan rubah ini. Saya sendirian, saya dibilang orang gila dulu. Saya punya cita-cita Indonesia emas, betul kan? Aneh nggak ya? Ya, apalah saya gitu. Ternyata banyak juga orang ikut-ikutan saya juga sekarang. Kan? Betul juga bisa emas, ayo kita sama-sama. Ini kesempatan kita untuk berbuat dan membuktikan diri kita. Dan fighting spirit kita lahir. Ingat, coba Jepang ini, jangan salah Anda melihat Jepang, mereka seperti ini karena didasari oleh tanah yang bisa dipergunakan untuk pertanian cuma berapa persen? 20%. Sumber daya alam yang nggak ada, dan dia bangkit karena itu. Dan kita akan menjadi orang yang akan membangun itu. Ajarkan. Dan kita siap untuk hadapi. Kalau hanya untuk hidup bahagia, bukan tempatnya, bukan di sini. Percaya, coba aja. Dalam 20 tahun Anda akan frustrasi dan Anda akan pindah pulang. Tapi sudah terlambat, kan sudah keburu tua. Saya tuh merasa dulu ada satu tempat yang income tinggi dan indah, itu New Zealand, betul kan? Saya orang suka keliling dunia, pelosok dunia saya datangin. Rumputnya hijau, gitu ya. Itu susu sapinya banyak sehingga bisa menghasilkan keju satu sapi itu berapa kilo. Gitu. Oh, dagingnya enak. Saya datanglah ke sebuah tempat situ, suami istri berdua. Bagaimana Anda bahagia? Ya, setahun datang bahagia. Setelah 20 tahun saya bosan saya dengan ini semuanya. Dan saya merasa kehidupan saya tidak bermakna. Percaya saya, dalam waktu 10-20 tahun lagi kalau ya, Anda akan mulai merasa I need a challenge. Manusia itu dilahirkan untuk mencari tantangan. Anak Anda perlu tantangan. Dan kita perlu tantangan. Suka nonton bola nggak kemarin? Suka banget. Kemarin bola yang juara dunia siapa kemarin? Spanyol kan? Seneng nggak nonton bola? Seneng kan? Coba kalau misalnya Anda nonton bola, terus supaya demi rasa kebersamaan lah, setiap pemain bola masing-masing bawa 10 bola, Anda mau nonton nggak? Mau dia nonton pemainnya. Dalam permain bola apa? Gol kan? Gol. Ya. Masing-masing bawa 10 bola, dia mau nonton nggak?
Karena memang manusia itu tangannya, pikirannya, hati dirancang tuh untuk fighting. Memang manusia dirancang. Coba aja nanti Anda enak masih bentar nih. 10 tahun lagi Anda mulai bosan. Betul nggak Mas Ruli? Ya memang justru ketika kita merasa tidak bosan, kita sudah masuk comfort zone. Manusia itu memang dilatih untuk hidup menghadapi challenge. Tinggal memang untuk menghadapi challenge itu yang harus memiliki kemampuan untuk menghadapi itu semua. Ya, karena saya juga dosen, saya pegawai negeri di Diknas, gaji saya 90.000 dulu pertama. Saya pernah kuliah di Australia, begitu pulang digaji segini. Awalnya pastilah kita menghadapi stres bertahun lama. Tapi sepanjang kita masih punya keyakinan, kita akan survive dan akhirnya kita bisa muncul mental. Selama kita punya keberanian dan keyakinan itulah karena itu diajarkan tauhid. Gitu. Jadi Allah tuh tahu bahwa umat Islam itu harus diberikan tauhid, mentalnya dibentuk, dibangun untuk menghadapi ini semua. Jangan khawatir. Kalau mau memilih, ya soal ini memang enak. Gitu. Tapi saya nggak ada pertandingan pun saya cari ke Jepang mau bertanding, saya datang ke sini bukan mau senang-senang, mau fight gitu kan. Nanti cari lagi pertandingan baru, apalagi fighting, pokoknya manusia itu di situ. Dunia lagi sepi, bikin pertandingan bola ya. Ya karena suka dia bertanding gitu kan. Terus baru orang nonton, kasih bola gitu. Karena memang manusia suka gitu. Kalau Anda mau tenang coba, misalnya main golf nih ya. Waduh main golf tuh yang dicari itu hole in one ya. Masuk satu, wah, betul kan? Wah, malam-malamnya sendirian masukin. Masuk akal kan? Ya Anda mau tantangan. Anda pulang kayak bisa menghadapi ini, pertandingannya ditunggu gitu. Pulang. Iya, artinya ya saya yakin bahwa Anda pulang, tapi ada jenis pulang dengan merasa kesel dan pulang dengan semangat. Ya. Pulang tuh ada pulang akhirnya selesai pulang juga. itu berat. Pulang dengan paksa. Pulang juga. Tapi udah pulang. This is my time. Dia sudah digambarkan. Nanti mungkin kalau bisa sebelum pulang ceritakan gitu. Tapi hati-hati juga ada orang yang menceritakan membuat Anda patah semangat juga banyak. Jadi begitu senior tuh biasanya begitu cerita ke Anda membuat Anda makin patah semangat, betul ya? Jadi Anda pilih dulu tuh main ngomong apa, tanya. Kalau Anda ingin patah semangat, saya jangan cerita. Anda harus pilih teman yang bisa memberi semangat kepada Anda. Pokoknya percaya baik lihat saya, Anda semua ini ya 10 tahun 20 tahun lagi Anda jadi orang sukses. Percaya saya, asalkan Anda ikuti apa yang saya tadi katakan. Kalau Anda nanti pulang, kemudian ternyata dokter itu menjadi Mondok di kantor. Itu hanyalah keberhasilan yang tertunda. Oke. Kalau Anda itu tidak dihargai, itu bukan berarti Anda tidak dihargai. Karena Anda diminta untuk menunjukkan kreativitas, sehingga Anda akan dihargai. Kalau Anda nanti tidak mendapatkan karir, itu bukan karena Anda mendapatkan, tapi Anda diminta untuk proaktif bergerak, sehingga Anda mendapatkannya. Kalau belum juga, tunggu dan suatu saat air zam-zam itu akan keluar. Dan terus berdoa kepada Allah. Maka nilai Anda bukan pada air zam-zam Anda, bukan uang Anda, jabatan Anda, tapi seberapa banyak kita bisa berlari dengan ikhlas dan bekerja dengan ikhlas. Itu saja. Terima kasih. Wah, mantap. Kita beri tepuk tangan juga. Training jadi apa ya? Tapi menurut saya baiknya training. Kalau ini baru pengantar ini, Pak. Bukan pengantar, ini baru sampai di sini keluar lagi. Belum turun. Kalau training itu sampai apa ya? Sampai gitu. Kayak kalau atom itu inti atomnya itu sudah berubah menjadi reaksi fisi ya. Sudah tinggal diarahkan. Nah, ini kalau atom ini
Jadi belajar ilmu atom ini. Ini sebenarnya ini elektron. Ya, ini saya perumpamaan ya. Ini elektron, ini kulit atom, ini inti atom. Pusat energi manusia ini adanya di sini. Ya, kalau ini yang bisa maka ini keseimbangan ya. Semua ini serba keseimbangan. Kalau seandainya intelektual, fisikal Anda yang fisik ini tidak berubah jadi satu, maka terjadi ketidakseimbangan ya. Kalau ketidakseimbangan elektron tidak seimbang apa namanya? Partikel bebas ya, apa namanya? Radikal bebas ya. Iya. Kalau elektron tidak seimbang apa terjadi? Satu dicopot apa? Apa aja? Lompatan. Jadi ion yang bermuatan. Nah kalau Anda ya, kalau Anda ini satunya kurang, jadi ion Anda. Kalau jadi artinya sahadatnya kurang, seimbang apa tidak dia? Tidak. Jadi kalau satu dicopot, Anda menjadi manusia radikal bebas. Loh benar. Loh ya. Nah jadi ada sahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Nah kalau seandainya jadi ilmu atom, atom spiritual. Kalau Anda satu kurang elektronnya dicopot, sahadatnya dicopot, Anda jadi radikal bebas dan itu berbahaya untuk kesehatan, betul ya? Iya. Nah, karena itu harus seimbang. Jadi di antara tiga ya elektron kah, kemudian proton, neutron seimbang. Dan kalau neutron ini diganggu ini, ditembak, di keseimbangan neutron ini diganggu, ditembak, dihancurkan, akan mengeluarkan reaksi fisi, betul ya? Yang E sama MC kuadrat. Di sini nilai murni ini di sini adalah kejujuran, ya. Contoh kejujuran, tanggung jawab, damai. Jujur Anda pecah, misalnya dia jujurin ada tabrak, Anda pecah, pasti akan terjadi gelombang reaksi fisi di masyarakat. Nah, karena itu ini harus energi ini harus pakai reaktor, adalah teori reaktor nuklir membangun manusia. Lawan ya, ahli nuklirnya. Jadi di sini terletak Islam, iman, ihsan. Jadi dia tiga keseimbangan. Nah di Indonesia kenapa terjadi kerusakan? Karena tidak seimbang antara Islam, iman, dan ihsan. Orang Islamnya saja, tapi imannya kosong, ihsannya kosong. Atau ini copot satu. Nah spiritual engineering 165 adalah bagaimana menggabungkan keseimbangan tiga motivasi manusia, physical, emosional, dan spiritual, dan tiga kecerdasan manusia, IQ, EQ, SQ menjadi satu dengan metode ESQ 165. Ini rumusnya 165. 165. Ini teori dasarnya, tapi ini semua akan didalami nanti selama training. Sehingga ini baru di pikiran kan. Ini bisa masuk ditransplantasi ke hati manusia. Terima kasih banyak. Dan kalau nggak salah training juga ada beberapa level Pak ya? 4 level. Dari mulai introduction mungkin, lalu nanti sampai action ya, strategi action. Basic itu kan 3 hari. Mau dipadatkan 2 hari sampai malam. Terus itu basic. Terus kemudian setelah selesai lanjutkan lagi nanti tingkat 2 ya. MCB, Mission Control Building. Lulus, sambung lagi self controlling. Terakhir total action. Jadi 4 tingkat. Bisa aja nanti kalau tahun depan basicnya dulu. Tahun 2011 basic, 2012 tingkat 2. Ada kelas baru ada. Ya bisa aja nanti tim saya kan bisa datang. Kira-kira yang kalau misalnya kita melakukan training seperti itu, yang harus disiapkan dari kitanya apa gitu? Layar aja yang lebar, ada nggak layar lebar? Bisa teknis mungkin nanti. Bisa nanti. Pokoknya gratis, nggak usah saya nggak Itu minta. yang penting. Kasih aja saya makan onigiri cukup. Wah, Tapi justru Pak, kita menurut traktir saya sushi, kurang Pak. pas Pak kalau gratis, dalam artian lebih baik kita spend Silakan sedikit spend. uang nanti justru untuk yang di Indonesia yang gratis dan uang modalnya gratis. Mungkin dia PP-nya. Pokoknya gitu ya Pak. Gampang lah ya. Nanti Itu kita
Silakan aja lah. Selama marbot itu Mas Guna itu dari sini apa loh? Namun yang tidak kalah lebih penting lagi adalah jarang-jarang bisa mendapatkan langsung dari sumbernya. Biasanya downlinernya ini kan peluang yang sangat berarti. Nanti kita langsung downliner. Tiap Jumat tuh deh, tiap Jumat. Baik, menarik sekali apa yang disampaikan, paparkan, mudah-mudahan bermanfaat. Mulai dari pertanyaan dari mana munculnya. Saya juga ingat tadi ada apa, kemerdekaan berpikir ya Pak, mendapatkan bagaimana konsep ini selama 10 tahun di bawah MUI Bali ya Pak. Ya. Mudah-mudahan ini pun masa-masa ini bisa mengencourage